الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة أيها الأخوات hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan taufik untuk berkumpul setelah libur panjang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita berkah dalam waktu kita dan dalam umur kita secara keseluruhannya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kita dalam menjalani kehidupan sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah mengambil kita dalam keadaan husnul khatimah. Baik, hadirin semuanya, jadi kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita, dan kita masih membahas kitab Sahih Muslim, tepatnya dalam kitab Al-Fitan wa Ashrat As-Sa'ah. Kitabul Fitan wa Ashrat As-Sa'ah dalam Sahih Imam Muslim. Kitab bab yang membahas tentang fitnah-fitnah yang terjadi setelah sepeninggal Nabi SAW, dan juga tanda-tanda hari kiamat. Tentu sudah banyak kita baca apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di sini terkait dengan fitnah-fitnah yang ada, dan juga tanda-tanda hari kiamat, baik tanda-tanda yang besar maupun tanda-tanda yang kecil. Terikut-ikut dengan sebagian orang yang mencoba menafsirkan hadis-hadis tersebut dengan konspirasi-konspirasi, dengan perasaan-perasaannya, dan lain-lain di luar daripada konteks daripada dalil tersebut. Jadi dalil-dalil yang kita baca dari fitnah-fitnah yang akan terjadi, dari tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW, itu adalah murni kita imani. Karena apapun itu selama hadisnya sahih, terlebih apa yang kita baca di sini adalah riwayat Imam Muslim yang disepakati kesahihannya, maka itu pasti akan terjadi. Nah, kemudian perasaan yang tadi kita sebutkan, perasaan kepo, kemudian perasaan ingin tahu lebih mendalam dan seterusnya, bagaimana, itu semua hendaknya tercukupi, mencukupkan diri dengan riwayat-riwayat yang ada. Kenapa? Karena riwayat-riwayat yang ada ini lebih kepada mengingatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, bahwa Allah menciptakan makhluknya, lalu kemudian ada masanya, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan itu semua dengan hari kiamat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi SAW mengkhabarkan tanda-tandanya. Nah, setelah itu kita siapkan diri. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri? Cara kita mempersiapkan diri adalah dengan betul-betul istiqomah terhadap syariatnya. Karena tahu apa tidaknya tahu kita terhadap tanda-tanda hari kiamat tersebut, lalu kemudian tahu apa tidaknya kita dengan seluk-beluk tanda hari kiamat tersebut, bagaimana dia dan seterusnya, itu tidak berpengaruh pada diri kita apabila kita telah mempersiapkan diri dengan istiqomah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang itu berilmu, kemudian beragama dengan agama yang baik, bermanhaj dengan manhaj yang baik, manhajnya Nabi SAW, kemudian sahabat-sahabat Nabi SAW, kemudian istiqomah di atasnya, maka itu insyaallah mencukupinya sebagai bekal dia dalam kehidupan ini. Adapun tadi kita sebutkan mengikuti sebagian pendapat sebagian orang yang memahami hadis-hadis ini dengan penuh konspirasi dan seterusnya, maka itu justru menjerumuskan kita. Jadi tidak sedikit di antara orang-orang yang terjerumus ke dalam hal-hal tersebut itu suudzon kepada sebagian kaum muslimin, suudzon kepada pemimpin kaum muslimin, karena mencoba untuk memahami hadis-hadis ini dengan pikirannya masing-masing. Dan ini lagi-lagi kita sebutkan boleh
menyesatkan seseorang dan menjauhkan seseorang daripada jalan yang benar, daripada jalannya tadi kita sebutkan as-salaf as-salih. Nah, tentu apabila kita membaca lagi ini cukup banyak sekali ya, dan silahkan dimurajah ulang saja riwayat-riwayat yang ada di situ terkait dengan apa yang disebutkan oleh Imam Muslim, bagaimana keadaan nanti Isa alaihissalatu wassalam turun, kemudian Dajjal, atau sebelumnya Dajjal, atau sebelumnya Mahdi, sebelumnya ada peperangan besar Malhamah Al-Kubra, kemudian ditaklukkannya kota Konstantinopel, kemudian juga tanda-tanda yang lain yang disebutkan oleh Imam Muslim di sini, dan juga tidak hanya yang disebutkan oleh Imam Muslim, juga disebutkan dalam riwayat-riwayat sahih yang lainnya. Itu silahkan dibaca, dan kita ingatkan itu dilapisi dengan iman saja. Adapun untuk lagi-lagi kepo dan seterusnya, maka itu kita tidak cukup waktu untuk kepo-kepo seperti itu. Jadi betapa banyak ilmu-ilmu yang perlu kita pelajari, syariat-syariat yang masih banyak kita pelajari daripada kepo-kepo seperti itu. Lagi-lagi banyak di antara kaum muslimin atau sebagiannya membaca suatu hadis lalu kemudian ingin langsung pergi ke hadis tersebut. Jadi mana yang namanya sungai Efrat, mana yang namanya sungai Tigris, mana yang namanya sungai ini dan sungai itu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dia pergi begitu. Dia pergi sana, dia pergi sini, itu buang-buang waktu namanya. Terus kalau pergi di situ, udah jumpa di situ, apa faedahnya? Begitu. Ternyata ini, airnya sudah berkurang dan seterusnya. Terus apa? Kalau udah melihat airnya berkurang atau ada perubahan yang ada di situ, nah kemudian apa yang terjadi? Jadi tidak ada. Jadi kalau mau sadar, bertaubat dan seterusnya, tidak perlulah membayar mahal. Demikian. Jadi sekali lagi seorang muslim hendaknya betul-betul memikirkan diri untuk keselamatan diri di dunia dan juga di akhirat. Lagi-lagi ini merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang kita harus imani. Bagaimana kekuasaan Allah memberikan kuasa kepada si Dajjal ini. Lalu kemudian bagaimana kita melihat nanti kaum mukminin yang berhadapan dengan Dajjal itu, dan ini sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Jadi sungguh pun ini wallahu ta'ala apakah kita sampai apa tidak di masa Dajjal seperti ini. Tapi paling tidak tadi kita sebutkan ini sebagai pengingat bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Semua ciptaannya itu ada waktunya masing-masing. Maka lagi-lagi kita ingatkan untuk kita persiapkan diri kita, karena baik kita menjumpai Dajjal ini, menjumpai kiamat itu atau tidak, yang jelas kiamat kecil kita pasti akan lalui. Kiamat kecil ya tentu kita fahami adalah kematian. Kiamat besar yang ini yang kita bahas ini, yaitu lenyapnya dunia dan isinya. Dilihat dan disimak di situ, kita baca ya terlebih dahulu. Wa qala haddatsani Amr an-Naqid wal Hasan al-Hulwani wa Abd ibn Humaid wa alfadhuhum mutaqaribah wa siyaqu li 'Abdin qala haddatsani wa qala al-akhar wa qala al-akharani haddatsana Yaqub wa huwa ibn Ibrahim ibn Sa'd qala haddatsana abi an Salih an ibn Shihab قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا قال يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر فيقولون لا قال فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن قال فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه قال أبو إسحاق يقال إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام
Wa qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi qala akhbarana Abu al-Yaman qala akhbarana Syu'aib 'an az-Zuhri fi hadzal isnad bimithlihi. Tadi kita sebutkan ini adalah khabar tentang Dajjal tersebut, bagaimana bentuk kuasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya berupa membunuh seseorang lalu kemudian kembali menghidupkan, namun lagi-lagi sekuasa-kuasanya makhluk itu tetap tidak boleh berkuasa sekehendaknya. Jadi kita baca dan nanti kita akan baca terjemahnya bahwa di sini Dajjal membunuh seseorang, seorang mukmin tentunya, lalu kemudian menghidupkan kembali. Tapi ketika mau membunuh kembali ternyata tidak mampu lagi. Ini menunjukkan bahwasanya kuasanya makhluk itu tetap tidak boleh berkuasa sekehendaknya. Ya, karena apa? Karena di atas kekuasaan tersebut, kekuasaannya itu ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Dajjal ini sebagaimana kita baca riwayat-riwayat sebelumnya, bahwa ini adalah termasuk di antara tanda-tanda besar hari kiamat, tanda-tanda besar hari kiamat tentunya. Dan pernah kita baca riwayatnya, Nabi SAW pernah menyebutkan tanda-tanda besar hari kiamat ada 10. Tanda-tanda besar hari kiamat ada 10. Ada Dajjal, ada Nabi Isa, ada Ya'juj Ma'juj, ada dukhan, ada hewan melata, ada api, kemudian baru yang ada matahari terbit dari arah barat, dan seterusnya, api yang semuanya membakar bumi ini. Nah, itu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tanda besar ada 10. Namun yang pernah kita sebutkan dari 10 tanda yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang berurutan, yang dipastikan berurut ada 3 saja, yaitu turunnya Dajjal ini, lalu kemudian Nabi Isa, lalu kemudian Ya'juj Ma'juj, itu saja. Adapun urutan setelahnya itu maka wallahu ta'ala ikhtilaf di kalangan para ulama urutan-urutannya. Jadi tapi yang jelas urutan yang pasti itu yang pernah kita sebutkan 3 ini, Dajjal, baru kemudian Nabi Isa, kemudian Ya'juj Ma'juj. Ya, sebelum Dajjal tentu tadi kita sebutkan ada peperangan besar Malhamah Al-Kubra yang dipimpin oleh Al-Mahdi antara kaum muslimin dengan Romawi. Dan kisah yang kita baca dalam riwayat tersebut bagaimana kaum muslimin memenangkan peperangan besar tersebut, lalu kemudian mereka pergi ke Konstantinopel dan merebut kota tersebut tanpa peperangan. Lalu tersebutlah di situ ada berita-berita tentang Dajjal oleh syaitan yang menipu atau berbohong kepada kaum muslimin pada waktu itu. Alakulal ini sudah kita baca dan sekarang kita akan baca terjemah daripada hadis yang tadi kita bacakan dan silakan disimak. Di sini disebut riwayatnya daripada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW bersabda, menceritakan atau meriwayatkan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, kata Nabi SAW di sini, pada suatu hari Nabi SAW menceritakan kami, kata Abu Sa'id Al-Khudri, dengan cerita yang panjang tentang Dajjal. Karena memang banyak riwayat-riwayat tentang Dajjal, ini menunjukkan Nabi SAW banyak fokus terhadap kisah-kisah Dajjal ini dan mengkisahkan dan meriwayatkan kepada sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, karena memang dahsyatnya fitnah daripada Dajjal ini. Jadi bagaimana tidak fitnah yang sangat besar sekali, karena kekuasaannya itu luar biasa. Ya, contohnya dalam hal ini kata Nabi SAW, di antara yang Nabi SAW ceritakan kepada kami adalah, ini kata Abu Sa'id Al-Khudri, ia mendatangi jalan di Gunung Madinah, yaitu Dajjal mendatangi jalan di Gunung Madinah. Bahwasanya orang itu adalah Dajjal. Salah satunya adalah
pemuda ini. Jadi pemuda ini tahu karena memang sudah tahu hadis-hadisnya tentang Dajjal. Jadi maknanya hadis-hadis tentang Dajjal ini akan terus disampaikan oleh kaum muslimin dari turun temurun, dari generasi ke generasi, sampai nanti di akhir zaman pun hadis ini akan dibacakan, ya, sampai zaman kita ada 1400 tahun yang lalu itu masih kita baca hadis ini. Nah, dan nanti seterusnya dari generasi ke generasi mereka akan mengetahuinya. Tentu bagi mereka yang menuntut ilmu tentunya. Bagi mereka yang menuntut ilmu. Tapi kalau bagi mereka yang tidak menuntut ilmu lalu kemudian tidak beriman, ya tentu tidak tahu akan Dajjal ini. Nah, lagi-lagi ini juga mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menuntut ilmu, betapa pentingnya kita baca riwayat-riwayat yang sahih, agar ini semoga senantiasa turun temurun ke generasi kita, kepada istilahnya anak cucu kita dan seterusnya. Anak cucu kita dan seterusnya. Karena kalau tidak dituntut, kemudian tidak dibaca, tidak dikaji dengan sebenarnya, maka boleh jadi riwayat-riwayat tentang Dajjal yang sesungguhnya itu akan tertutup kepada generasi-generasi berikutnya. Dia nanti malah akan mempercayai tadi pendapat-pendapat yang berdasarkan konspirasi dan seterusnya. Ada yang menyebutkan Dajjal itu Amerika, ada Dajjal itu macam-macam lah katanya. Lagi-lagi padahal ini sudah jelas hadisnya daripada Nabi SAW. Nah, kata pemuda tadi, aku bersaksi bahwa kau adalah Dajjal yang pernah diceritakan Rasulullah SAW kepada kami. Dajjal berkata kepada pemuda tersebut, bagaimana menurutmu bila aku membunuh orang ini lalu aku menghidupkannya kembali? Apa kau masih meragukannya? Mereka menjawab, tidak. Dajjal pun membunuhnya lalu menghidupkannya kembali. Itu membunuh pemuda tadi lalu kemudian menghidupkannya kembali. Saat menghidupkannya ia berkata, demi Allah, aku tidak pernah lebih memahamimu melebihi saat ini. Maknanya keyakinan pemuda tersebut sebelum dibunuh itu sama dengan keyakinannya terhadap Dajjal, bahwa itu Dajjal. Setelah dibunuh bahkan keyakinannya makin lebih. Itu maksudnya. Kalau tadi sebelum dibunuh itu dia sudah yakin itu adalah Dajjal, lalu kemudian setelah dibunuh hidup lagi, rupa-rupanya keyakinannya makin bertambah bahwasanya ini adalah Dajjal. Nah, kita ulangi. Saat menghidupkannya ia berkata, maksud pemuda berkata setelah dihidupkan lagi, demi Allah, aku tidak pernah lebih memahamimu, lebih mengenalmu melebihi saat ini. Jadi tadi kita ulangi bahwasanya setelah dibunuh lalu kemudian hidup kembali, rupanya keyakinannya bertambah bahwasanya ini memang tidak ragu lagi ini adalah Dajjal. Lalu Dajjal ingin membunuhnya, tetapi ia tidak mampu menguasainya, maknanya tidak mampu membunuhnya lagi. Nah, ini tadi kita sebutkan sekuasa-kuasanya manusia atau makhluk itu tidak akan mampu berkuasa sekehendaknya, karena di atas kuasanya ada yang lebih kuasa lagi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Abu Ishaq berkata di sini, ada yang mengatakan bahwa orang itu adalah Khidir alaihi salatu wassalam. Kemudian selanjutnya dia sebutkan sanad daripada riwayat ini. Taib. Jadi di sini disebutkan Abu Ishaq berkata, salah satu di antara perawinya mengatakan bahwa pemuda tadi, orang yang dibunuh kemudian dihidupkan kembali tadi oleh Dajjal, itu adalah Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mengingatkan kepada kita terkait dengan masalah ikhtilaf ulama bahwa apakah Nabi Khidir masih hidup apa tidak. Nabi Khidir masih hidup apa tidak. Nah, ini ikhtilaf di kalangan ulama. Jadi oleh itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari menyebutkan, kata beliau di situ, zakara Ibrahim ibn Sufyan Ar-Razi an Muslim annahu yuqal innahu al-Khidir. Ibrahim bin Sufyan Ar-Razi dari Muslim, dari riwayat Muslim, dia mengatakan bahwa orang yang dibunuh kemudian dihidupkan oleh Dajjal tersebut adalah Khidir, Wa kadza hakahu
Muammar wa jamaah. Dan demikian juga pendapat Muammar dan ulama-ulama yang lain, yaitu bahwa yang dibunuh oleh Dajjal kemudian dihidupkan kembali tadi itu adalah Nabi Khidir. Nah, ini kita ulangi, itu penjelasan daripada Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa itu adalah pandangan sebagian para ulama. Kemudian kata beliau, wa hadza innama yatim ala ra'i man yadda'i baqa al-Khidr. Pendapat ini maksudnya pendapat yang mengatakan bahwa pemuda yang dibunuh lalu kemudian dihidupkan oleh Khidir ini, pendapat yang mengatakan bahwasanya yang dibunuh lalu kemudian dihidupkan ini adalah Khidir, ini pendapat didasari atau berdasarkan atau mereka-mereka yang berpendapat bahwa Khidir itu masih hidup. Jadi kenapa mereka mengatakan bahwasanya pemuda yang dibunuh kemudian dihidupkan oleh Dajjal ini adalah Khidir? Jawabannya adalah karena mereka meyakini bahwasanya Khidir itu masih hidup sampai sekarang. Jadi kalau Khidir itu masih hidup sampai sekarang, berarti kan ini tadi disebutkan manusia yang terbaik, orang yang terbaik, gitu kan? Berarti yang terbaik ini kan tidak lain tidak bukan kecuali seorang nabi, atau tidak? Jadi kalau Nabi Khidir masih ada, berarti tidak ada yang melebihi dia dalam kebaikan. Jadi karena itu mereka mengatakan ini adalah Khidir. Kenapa sekali lagi mereka katakan Khidir? Karena meyakini Khidir itu masih hidup. Ini kemudian kita lanjut apa yang disebut oleh Al-Hafidz, walladzi jazama bihil Bukhari wa Ibrahim al-Harbi wa akharun min muhaqqiqil hadits khilafu dzalika. Tapi apa yang dipastikan, ditetapkan oleh Imam Bukhari, oleh Ibrahim al-Harbi dan juga ulama-ulama yang lain daripada pentahqiq ilmu hadis, kata pentahqiq hadis itu menyelisihi pendapat tersebut. Maknanya mereka menyelisihi, tidak sependapat bahwa yang dibunuh kemudian dihidupkan oleh Dajjal ini adalah Nabi Khidir. Kenapa mereka tidak sejalan? Kenapa mereka tidak setuju? Kenapa mereka tidak sependapat? Karena mereka-mereka tadi seperti Imam Bukhari dan juga yang disebut Ibrahim al-Harbi dan seterusnya itu menyatakan Khidir itu tidak hidup. Khidir itu sudah meninggal bahkan sebelum Nabi SAW diutus, itu sudah meninggal dunia. Jadi oleh itu yang sahih dalam hal ini adalah Khidir alaihissalatu wassalam itu tidak hidup, itu sudah meninggal. Nah, ini kita ingatkan supaya tidak terjadi keyakinan-keyakinan, karena dengan meyakini Khidir itu hidup, jadi banyak orang-orang yang terutama orang-orang di kalangan sufi itu meyakini dengan keyakinan yang macam-macam. Khidir itu berwujudlah dan seterusnya. Ini kemarin jumpa dengan Nabi Khidir dan seterusnya. Jadi kita ulangi bahwasanya memang terkait dengan apakah hidup Nabi Khidir sampai sekarang apa tidak, itu ulama zaman dahulu itu ikhtilaf. Ada yang mengatakan masih hidup, ada yang mengatakan tidak hidup, ada yang mengatakan sudah meninggal dunia. Namun kalau kita melihat dalil-dalil yang ada, itu yang sahih, yang benar adalah pendapat mereka yang mengatakan Nabi Khidir itu meninggal, sudah meninggal. Dan itu kalau kita melihat penjelasan daripada Ibnu Katsir rahimallahu taala, karena Ibnu Katsir termasuk ulama yang menyatakan bahwasanya Nabi Khidir itu sudah meninggal dunia. Selain Bukhari, Ibnu Katsir, kemudian Ibnul Jauzi, itu juga mengatakan bahwasanya Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Taib. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Ibnu Katsir mengatakan fil bidayah, dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah, wa qad tasadda Syekh Abdul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullah fi kitabih Ujalatul Muntadhar
fi syarh al-halat al-khidr lil ahadits al-warida fi dhalika min al-marfu'at fabayyana annaha mawdu'ah wa min al-athar 'an as-sahabah wat tabi'in faman ba'dahum fabayyana ضعف أسانيدها بيان أحوال وجهالة رجالها وقد أجاد في ذلك وأحسن الانتقاد. Kata beliau Ibnu Katsir mengatakan bahwa Ibnul Jauzi rahimahullahu taala telah membantah ya dalam kitabnya. Ibnul Jauzi menulis khusus kitab bantahan tentang hidupnya Khidir, bahwa beliau menyebutkan di situ hadis-hadis yang ada tentang kehidupan Khidir, tentang hidupnya Nabi Khidir, semuanya hadis yang dhaif dan bahkan hadisnya palsu. Ini menurut Ibnul Jauzi rahimahullahu taala yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan kalau kita melihat tentu hadis-hadis yang atau dalil-dalil yang mengisyaratkan tentang Nabi Khidir mati, ini tadi kita sebutkan lebih kuat daripada dalil-dalil yang menyatakan Khidir itu hidup. Dalil yang menyatakan atau dalil yang mengisyaratkan tentang kematian Khidir secara umum adalah surah Al-Anbiya ayat 34. Dalam surah Al-Anbiya ayat 34, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di situ, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuldi." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak jadikan bagi manusia itu, manusia sebelummu, yaitu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khuld, yaitu kekal hidupnya, tidak ada yang kekal abadi, tidak ada. Jadi kami tidak jadikan manusia sebelummu wahai Muhammad itu salah satu di antara mereka tak ada satupun yang kekal hidup, tidak ada. Ini maknanya di sini termasuk juga Khidir. Termasuk juga Khidir karena Khidir adalah hidup di zaman sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah pernyataan ayat yang menyatakan seluruh manusia sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, tidak ada yang hidup sepanjang masa, tidak ada. Maka boleh dipastikan salah satunya juga adalah Khidir. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita melihat sejarah dalam perang Badar, ketika Nabi SAW bermohon, berdoa kepada Allah agar kaum muslimin dimenangkan pada waktu itu. Kalau kita mengingat kembali sejarah perang Badar, itu kan perang yang sangat dahsyat karena memang Nabi SAW keluar dari Madinah menuju Badar itu bukan untuk niat perang. Dan dari sisi kekuatan ya jauh kekuatan orang Quraisy daripada kekuatan beliau. Sehingga di antara doa yang beliau sebutkan adalah Allahumma intahlak hadhil isaba la tu'bad fil ardi. Ya Allah, kalau engkau mengalahkan, kau tidak memenangkan, kalau engkau menjadikan kelompok ini, maksudnya kaum muslimin pada waktu itu kalah, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Ini doa Nabi SAW ketika perang Badar itu. Nah, poinnya adalah Nabi SAW mengatakan, ya Allah, kalau engkau tidak memenangkan kelompok ini, maknanya kaum muslimin pada waktu itu, ya, kata Nabi, la tu'bad fil ardi. Ya Allah, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Maknanya kalau Khidir masih hidup, Nabi SAW takkan berdoa seperti ini. Artinya misal ini, Allah mengalahkan atau menjadikan kaum muslimin kalah. Kan kemudian Nabi tahu ada Khidir masih hidup begitu. Kan pasti walaupun kaum muslimin lenyap di Madinah atau lenyap di Mekah atau lenyap dimanapun pada waktu itu kan pasti Khidir masih hidup, dan Khidirlah yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala kalau masih hidup. Tapi ini menunjukkan bahwasanya doa ini menunjukkan bahwa memang tidak ada kaum muslimin selain Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Maknanya Khidir pun tidak ada. Lalu kemudian kalaupun Nabi Khidir ada, itu pasti sudah menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah pasti. Sudah pasti dia akan menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan bagaimana Nabi SAW menghadapi kaum Quraisy perang demi perang begitu. Takkan dia senyap saja misalnya di persembunyiannya Nabi Khidir kalau memang masih hidup.
Karena Nabi SAW sudah tegas ya, bahwa tidak ada satupun yang mendengar aku diutus melainkan dia pasti wajib untuk mengikutiku. Laukana Musa hayyan, Nabi SAW mengatakan kalaulah Nabi Musa masih hidup, maka dia tidak ada pilihan lain melainkan kecuali dia mesti mengikutiku, dia mesti menjadi pengikutku kalau Nabi Musa masih hidup. Tapi kan Nabi Musa tidak hidup. Nah, kalaupun berikutnya Khidir masih hidup pun dia pasti akan menjadi pengikut Nabi SAW. Begitu seterusnya. Dan juga ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya ala ra'si mi'at sana, itu setelah 100 tahun itu tidak akan ada lagi hidup untuk manusia. Maknanya maksimum hidupnya itu udah 100 tahun lebih lah, itu tidak ada yang sampai 200 tahun, itu tidak ada. Jadi itu sudah menunjukkan, riwayat-riwayat itu menunjukkan kepastian bahwa Khidir itu tidak hidup. Jadi ada Nabi Khidir, ada Nabi Ilyas yang dinyatakan masih hidup. Tapi lagi-lagi kita jawab bahwa pendapat yang kuat dalam hal ini sesuai dengan nas, dalil-dalil yang ada, bahwa mereka-mereka tersebut sudah meninggal dunia. Jadi oleh karena itu balik kepada riwayat kita ini, bahwa para ulama yang menyatakan bahwasanya pemuda yang dibunuh kemudian dihidupkan kembali oleh Dajjal ini adalah Nabi Khidir. Mereka-mereka yang menyatakan bahwasanya Nabi Khidir itu masih hidup. Namun apabila kita telah mengambil pendapat bahwa Nabi Khidir itu sudah meninggal pada asalnya, maka ya tentu pendapat ini kita tidak ambil. Karena ini mujarrad atau semata-mata pendapat saja, tidak diiringi oleh dalil, tidak diiringi oleh riwayat-riwayat marfu' daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi ucapannya di sini Abu Ishaq berkata, ada yang mengatakan bahwa orang itu adalah Khidir alaihissalam. Ini kita berdasarkan pendapat yang kuat, ini tentu kita tidak ambil. Wallahu taala alam. Lanjut kita kepada hadis berikutnya. Wa qala haddatsani Muhammad ibn Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibni Quhzada min ahli Marwa. Wa qala haddatsana Abdullah bin Uthman an Abi Hamzah an Qais ibn Wahb an Abil Waddak an Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ad-dajjal fayatawajjahu qibalahu rajulun minal mu'minin fatalqahu al-masalihu masalihud dajjal fayaquluna lahu aina ta'midu fayaqulu a'midu ila hadha alladhi kharaja qala fayaqulun lahu aw ma tu'minu bi rabbina fayaqul ma bi rabbina khafa'un fayaqulun uqtuluhu fayaqulu ba'dhum li ba'd alaysa qad nahakum rabbukum an taqtulu ahadan dunahu qala fayantaliquna bi ila ad-dajjal fa idza ra'ahu al-mu'min qala ya ayuhan nas hadha ad-dajjal alladhi dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fayamuru ad-dajjal bihi fayushabbahu fayaqulu khudhuhu wa shujjuhu fayusa'u dhahruhu wa batnuhu darban qala fayaqulu aw ma tu'minu bi qala fayaqul antal masih al-kadzdzab qala fayu'maru bihi fayusharu bil minshar min mafraqihi hatta yufarraqa baina rijlaihi qala thumma yamshi ad-dajjal baina qit'atain thumma yaqul lahu qum fayastawi qa'iman qala thumma yaqul lahu atu'minu bi fayaqulu mazdadtu fika illa basiratan qala thumma yaqul ya ayuhan nas innahu la yaf'alu ba'di bi ahadin minan nas qala fayakhudhu ad-dajjal liyadhbahu fayuj'alu ma baina raqabatayhi ila تقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. Riwayat ini lebih detail lagi ya daripada riwayat sebelumnya, karena kita ketahui riwayat-riwayat satu dengan riwayat yang lainnya itu saling menyempurnakan. Tapi tetap bagi kita prinsipnya kalau riwayat itu sahih, maka rinciannya pun kita terima karena berdasarkan riwayat sahih. Kalau rinciannya itu tidak sahih, kita tidak terima rincian tersebut. Dan kita cukupkan diri bahwasanya memang ada nanti seorang pemuda yang akan dibunuh, lalu kemudian
dihidupkan kembali oleh Dajjal. Bagaimana proses pembunuhannya oleh Dajjal, proses dihidupkannya oleh Dajjal dan seterusnya. Ya kalau ada riwayat yang menyatakan prosesnya dan seterusnya, detailnya, ya kita terima. Tapi kalau tidak ada, ya kita cukupkan dengan yang tadi. Nah, riwayat yang ini kita bacakan menjelaskan sedikit prosesnya. Ya, adalah gambarannya, dan itu sangat-sangat menyeramkan tentunya ya, sangat-sangat menakutkan. Lagi-lagi sama jalurnya daripada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri di situ, dan dilihat Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal muncul, lalu seseorang dari kalangan kaum mukminin menuju ke arahnya. Lalu bala tentara Dajjal yang bersenjata menemuinya. Mereka bertanya, kau mau kemana? Ini menunjukkan bahwasanya orang ini sudah paham ilmunya, sudah memang sudah siap ya untuk berhadapan dengan Dajjal. Kalau tidak, maka tentu kita ingat wasiat Nabi SAW bahwa untuk menyelamatkan diri daripada Dajjal adalah tidak bertemu dengannya. Tidak bertemu dengannya, tinggal diam di rumah. Oleh karena itu yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya banyak yang terfitnah oleh Dajjal itu daripada kalangan kaum wanita. Ya, kenapa? Karena keponya. Gitu. Jadi keluar rumah, rupanya dilihat Dajjal lah, kenalah fitnah tersebut. Nah, begitu juga kita ingatkan tidak hanya fitnah Dajjal, fitnah-fitnah yang lain itu caranya adalah redam rasa ingin tahu, redam rasa kepo kita. Dengan cara apa? Dengan cara ya sudah kita diam-diam di rumah, tidak ikut campur dan seterusnya. Itu cara yang terbaik untuk terjauh daripada fitnah. Bukan malah mencari tahu atau bahkan malah mendalami dan seterusnya dengan dasar ingin tahu supaya tidak terikut-ikut. Rupanya setelah dia tahu, dia yang pula yang terikut. Nah, itu yang kita khawatirkan. Sebab itulah terkait dengan fitnah secara keseluruhan, tidak hanya Dajjal tadi kita sebutkan, di saat kita ini pun itu jangan terlalu untuk mendalami news ya, berita-berita begitu. Itu juga bagian daripada fitnah. Ya cukuplah tahu misalnya sekarang kalau ada election ya, ada pemilihan umum, pemilihan ini fulan menang. Udah cukup sajalah. Jangan pula kenapa dia pula yang menang ya. Begitu, ditelitinya dia. Rupanya karena dia inilah dia menang, karena itulah fulan kalah. Kenapa dia kalah ya? Ditelusuri kali. Rupanya partainya ini dah. Jadi akhirnya apa? Itu syaitan dah memperangkap dia. Karena ketika dia menggunakan waktu yang sekian banyak dalam membaca berita tersebut, secara otomatis dia telah ketepikan bacaan-bacaan yang semestinya dia baca untuk agamanya. Quran, dan juga wirid-wirid yang lain, zikir-zikir yang lain, atau bacaan-bacaan yang berfaedah yang lain. Karena sekali lagi yang fitnah-fitnah ini sedap. Itu sifatnya sedap. Jadi ketika kita masuk gitu ya, melihat berita suatu negeri, berita politik lah, berita apa, itu sedap rasanya. Tak terasa udah 1 jam, tak terasa dah 2 jam. Itu kalau kita baca Quran setengah jam saja, itu sudah berat sekali lah. Belum lagi suaranya sudah serak-serak, tak tahu nih disengaja apa tidak gitu kan. Matanya sudah rabun-rabun gitu, walau alam, baru padahal 15 menit udah rabun-rabun matanya. Tapi kalau berita ya, news, masalah politik lah, masalah viral-viral itu yang terkait artis lah, apalah begitu, tak rabun-rabun matanya. Itu dia. Terus itulah fitnah. Itu fitnah. Itu adalah sifat daripada fitnah. Ini adalah sedap dia sedap. Nah, jadi karena itu caranya apa? Ingatkan diri kita bahwasanya jauh-jauh jauh-jauh hari kita punya penghalang untuk itu. Maknanya jangan lihat begitu, jangan lihat lagi. Dah cukup. Misalnya ada headline gitu, kalau ada headline fulan ini udah cukup gitu. Kalau perlu pun kalau kita tak mampu untuk menahan diri, headline pun jangan tengok. Ya, begitu. Karena ditengok headline, udah rupanya tuan nih atau bapak ini yang
Ada ini udah mulai dah terus 1, 2, 3, 4 berjam-jam di situ. Itu namanya syaitan yang sangat-sangat lihai, sangat-sangat cerdik, pandai untuk menjerumuskan seseorang ke dalam fitnah. Itu baru fitnah yang terkait dengan handphone kita kan, yang terkait dengan tadi berita, news, viral dan seterusnya. Belum lagi dajjal. Lagi kalau itu saja kita tak mampu untuk menahan diri supaya kita tidak ikut-ikut, supaya kita selamat. Ini apalagi dajjal. Dibilang dari sekarang kita akan paham gitu kan, dajjal ya udah jelas lah kita akan selamatkan diri. Itu omong kosong namanya. Omong kosong, samalah seperti ketika Ramadan tiba ya. Nanti di Ramadan adalah kita akan maksimum lah dia punya ibadah. Rupanya masuk Ramadan pun sama saja. Ramadan dengan luar Ramadan. Apa sebabnya demikian? Karena tidak ada persiapan sebelumnya. Karena apa saja, kemenangan apa saja yang kita mau raih itu tergantung dengan persiapan. Itu apa saja, itu tergantung persiapannya, itu tak bohong persiapan. Jadi seorang yang mau lulus dalam ujian apa saja, itu pasti ada persiapannya. Jadi kalau persiapannya bagus, maka insya Allah ujiannya pun akan hasilnya bagus. Nah sekarang ujian kita dalam kehidupan adalah fitnah-fitnah yang ini. Jadi kalau fitnah-fitnah ini kita ingin agar kita selamat, maka kita punya persiapan harus bagus. Yang minimum persiapan kita adalah kita jaga kita punya perasaan, kita jaga kita punya diri supaya tidak terikut-ikut. Nah itu baru sekedar contoh saja. Belum lagi yang namanya movie-movie ya, film-film yang itu udah sering kita sebut drakor ya, drama Korea atau drama yang lain itu juga lebih dahsyat lagi fitnahnya, lebih dahsyat lagi karena tidak ada movie yang hanya setengah jam, tidak ada kan, yang mesti 1 jam lah minimal atau 2 jam lah begitu baru khatam begitu, baru terasa kenapa pula dia tadi seperti ini ya, begitu. Kalau dia seperti itu kan dia akan bertemu, kalau bertemu kan jadilah baik kehidupannya. Karena berarti itu dah terpengaruh ya. Itu fitnah. Oleh sebab itulah jangankan dajjal, yang untuk selamat adalah jangan kepo, tahan diri. Begitu juga dengan fitnah-fitnah yang lain. Al fitnatu tujtanab wala tujtalab. Itu kaedahnya yang dah sering kita sebutkan. Fitnah itu caranya adalah dijauhi, bukan didekati, bukan didatangi. Sekali lagi, fitnah itu dijauhi, bukan didekati, bukan didatangi. Jadi kalau kita faham, maka insya Allah kita akan selamat. Tancapkan dari diri kita ketika kita pegang handphone lah begitu ya. Bahwasanya ini fitnah yang ada di situ banyak. Jadi kalau ada tadi kita sebutkan headline apa dan seterusnya, ingatkan diri kita ini dah perangkap di situ. Kalau tengok-tengok sekejap ya bolehlah, tapi ingat ini mampu apa tidak gitu, kontrol diri. Kalau tidak mampu ya sudahlah, apa juga ruginya, begitu kan? Apa juga ruginya kita tahu, apa juga kelebihannya kita tahu, apa juga kelebihannya kita tidak tahu, begitu. Kecuali kalau kelebihannya kita tahu, lalu kemudian pangkat kita naik di office, ya bolehlah. Gitu kan? Bolehlah bos kita tanya apa news hari ini yang terbaru. Kita report kepada bos kita, kepada mudir kita, adalah itu manfaat duniawinya lah, begitu kan? Itu bismillah sajalah. Tapi itu kan mustahil. Mana mau tahu mudir kita terkait dengan berita di negeri kita? Mana tahu dia? Ala kulli hal, ini dia. Maknanya pemuda ini berhadapan dengan dajjal itu dia sudah ada ilmu, sudah ada memang persiapannya. Ya kalau tidak dia akan tinggal diam di rumah begitu. Karena dia orang ini ada ilmu, ada pengetahuan, bahwasanya dia pun tahu bahwasanya cara untuk menghadapi dajjal adalah tidak menghadapinya. Kenapa? Karena ketika berhadapan dengan dajjal itu sudah 99% itu pasti akan mengikuti dajjal. Tapi karena keyakinannya tinggi, ilmunya ini sudah betul-betul tinggi, ya, imannya itu kuat, kokoh, maka dia pun memberanikan diri untuk
berhadapan dengan Dajjal. Kita ulangi ya. Dajjal muncul lalu seorang dari kalangan kaum mukminin menuju ke arahnya. Lalu bala tentara Dajjal yang bersenjata menemuinya. Mereka bertanya, "Kau mau kemana?" Mukmin itu menjawab, "Hendak ke orang yang muncul itu." Maksudnya mau ke orang yang muncul tadi, yaitu Dajjal. Mereka bertanya, "Apa kau tidak beriman ada Tuhan kami?" Mukmin itu menjawab, "Rabb kami tidaklah samar." Maknanya sudah jelas, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, "Bunuh dia." Lalu mereka saling berkata satu sama lain, "Bukankah Tuhan kita melarang kalian membunuh seorang pun selain Dia?" Mereka membawanya menuju Dajjal. Ya, sepertinya mereka-mereka yang dimaksud di sini adalah pengikut Dajjal. Saat orang mukmin melihatnya, ia berkata, "Wahai sekalian manusia, inilah Dajjal yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Ya, malah justru ketika dia dibawa ke Dajjal, justru malah mendakwahkan bahwasanya mengingatkan manusia, pengikut-pengikutnya ini adalah Dajjal. Kemudian lalu Dajjal memerintahkan agar dibelah. Orang ini bukan disembelih ya, dibelah. Ini tadi kita sebutkan, ini detail riwayatnya, bagaimana proses pembunuhannya. Ia berkata, yaitu Dajjal, "Ambil dan belahlah dia. Punggung dan perutnya dipenuhi pukulan." Lalu Dajjal bertanya, "Apakah kau tidak beriman kepadaku?" Mukmin itu menjawab, "Kau adalah masih pendusta." Lalu Dajjal memerintahkannya digergaji dari ujung kepala hingga pertengahan antara kedua kaki. Ini bukan dongeng ya, ini pasti terjadi nih. Ini sangat-sangat mengerikan tentunya. Dibelah, digergaji dan seterusnya. Setelah itu Dajjal berjalan di antara dua potongan tubuh itu lalu berkata, "Berdirilah." Coba-coba saja dibayangkan ya, karena ini peristiwa pasti terjadi. Lalu kemudian gergaji, kemudian dipotong ininya. Ya pakailah modal-modal movie yang kita tengok zaman dahulu gitu kan. Ya, jadi dipotong-potong seperti itu. Kemudian Dajjal berjalan di tengah potongan-potongan tersebut. Setelah itu Dajjal berkata kepada tubuh yang telah dipotong, "Berdirilah." Tubuh itu pun berdiri. Ini bayangkan siapa yang tidak beriman kepada Dajjal ketika melihat peristiwa besar seperti ini. Ini bukan magician ya, bukan pesulap-pesulap yang kita tahu itu, tidak. Kalau pesulap-pesulap walaupun disebut sahir ya, bahasa Arabnya itu penyihir, tapi itu pakai trik yang kita tengok-tengok, itu bukan penyihir asli lah ya. Ada trik-triknya lah. Trik-trik disembunyikan dulu lah atau apalah, adalah cara-caranya. Tapi ini Dajjal bukan magician, bukan tukang sulap ya. Jadi dia memang betul-betul lakukan itu dan memang betul-betul terjadi. Berdirilah disebut kepada tubuh yang tadi sudah digergaji, tubuh yang sudah dibelah tadi, maka tubuh itu pun berdiri. Selanjutnya Dajjal bertanya kepada pemuda, seorang mukmin yang tadi dibunuh tadi, "Apakah kau beriman kepadaku?" Dia menjawab, "Aku semakin mengetahuimu." Tidak, bagaimana mau beriman? Malah keyakinannya bertambah bahwasanya dialah ini Dajjal. Jadi tidak ada syak sedikit pun. Jadi itu tadi kita sebutkan di awal, ini memang pemuda sudah mempersiapkan diri dengan ilmu, dengan iman. Kalau tidak, maka orang awam kebanyakannya cara selamatnya adalah tinggal di rumah, tidak keluar, tidak tengok Dajjal, itu caranya. Berarti ini memang pemuda sekali lagi sudah mempersiapkan diri dengan ilmu dan iman. Ia menjawab, "Aku semakin mengetahuimu." Setelah itu Dajjal berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dilakukan seperti ini setelahku." Jadi maknanya orang ini setelah menyatakan setelah hidup kembali, kemudian ditanya oleh Dajjal tadi beriman kepada Dajjal apa tidak, dia bilang tidak, bahkan
malah lebih yakin kamu itu Dajjal. Lalu dia pun menyatakan bahwasanya, ketahuilah bahwasanya Dajjal tidak akan pernah mampu melakukan ini kepadaku dan kepada selainku. Tidak ada akan pernah. Inilah terakhir kali dia melakukan pembunuhan seperti ini dan menghidupkan seperti ini. Lalu kemudian Dajjal mengambilnya untuk disembelih lagi. Jadi setelah dia declare diri dia, pemuda itu kan tadi declarationnya, dia mendeklarasikan dirinya bahwasanya Dajjal tidak akan mampu lagi melakukan setelah perbuatannya ini. Dajjal tidak akan mampu lagi buat lagi seperti ini, tidak akan mampu lagi. Dajjal mendengar itu kan merasa tertantang, itu tidak. Lalu kemudian Dajjal mengambilnya lagi untuk disembelih. Kemudian antara leher dan tulang selangkangnya diberi perak, tetapi Dajjal tidak mampu membunuhnya. Dajjal tidak mampu membunuhnya. Memang betul kata si pemuda ini. Maknanya pemuda ini memang sudah tahu ilmunya, sudah tahu riwayat-riwayat yang seperti ini, bahwasanya nanti akan ada pemuda datang dan seterusnya. Rupanya dia yang jadi pemuda itu. Jadi sekali lagi riwayat-riwayat ini akan sampai nanti di akhir zaman. Jadi pemuda ini berbekal ilmu, berbekal iman yang dia baca daripada riwayat-riwayat yang ada, maka dia berani berhadapan dengan Dajjal. Kemudian dia berani menyatakan bahwasanya setelah dibunuh, kemudian setelah dihidupkan kembali, menyatakan bahwasanya Dajjal tidak akan mampu lagi berbuat seperti ini lagi. Dan buktinya Dajjal memang tidak mampu lagi untuk membunuhnya. Kemudian kedua tangan dan kaki orang itu diambil lalu dilemparkan. Orang-orang mengiranya dilempar ke neraka, tetapi sesungguhnya ia dilempar ke surga. Ya, seperti biasa yang pernah kita riwayatkan, baca riwayatnya, Dajjal itu kan menampakkan seolah-olah di sebelahnya ada neraka, ada api. Kemudian bagi yang memilih api, itulah air yang sesungguhnya. Bagi yang memilih neraka, nampak neraka, itulah sesungguhnya surga. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh Dajjal kepada pemuda ini untuk menipu umatnya, umat Dajjal tadi. Yaitu setelah tidak mampu dibunuh, lalu dia lempar pemuda ini ke konon neraka. Tapi rupa-rupanya kata Nabi SAW, dia dilemparkan ke surga. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, dialah manusia yang kesaksiannya paling agung di sisi Rabb seluruh alam. Maknanya dialah manusia yang paling tinggi kedudukan syahadahnya, yaitu mati syahid. Yang paling tinggi derajatnya adalah mati syahidnya orang ini. Ya, karena betapa tidak ya, dia berhadapan dengan seorang Dajjal yang sesungguhnya, kemudian dibunuh dengan cara kejam, keji semacam itu. Lalu kemudian setelah dia bangun lagi, bukannya takut untuk dibunuh lagi, tidak, makin justru malah keyakinannya, justru malah semangatnya makin bertambah lagi melebihi semangatnya sebelum itu. Ini sangat istimewa orang seperti ini. Maka sebab itulah Nabi SAW mengatakan, dialah manusia yang paling baik, dialah manusia yang paling tinggi kedudukan mati syahidnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taibah al-ikhwah wal akhawat, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Azza wa Jal, inilah dia riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim, dan juga ada riwayat-riwayat lagi terkait dengan Dajjal. Namun insyaallah kita akan baca pada pertemuan depan biidnillahi ta'ala. Masih seputar Dajjal ini, itu banyak ya riwayat-riwayatnya yang disebutkan oleh Imam Muslim. Maka lagi-lagi kita ingatkan, riwayat-riwayat ini marilah kita tadabburi, marilah kita imani begitu, dan jadikan itu sebagai pendorong kita punya semangat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menjadikan sesuatu, memberikan sesuatu kuasa. Maka kita ini sesungguhnya tidak memiliki kuasa sedikit pun. Lalu kemudian mencoba untuk sombong, mencoba untuk lalai, mencoba untuk berlihai-lihai ya,
tidak mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ini sangat-sangat rugi. Ini sangat-sangat rugi karena peristiwa-peristiwa besar yang tidak masuk akal itu sudah diceritakan oleh Nabi SAW dan itu akan pasti terjadi. Lalu kemudian masih juga kita bersantai-santai dengan tadi kita sebutkan tenggelam dalam kita punya handphone, tenggelam dalam dunia-dunia viral, tenggelam dalam dunia-dunia berita politik dan seterusnya. Itu sangat-sangat menyedihkan. Jadi kehidupan seperti itu sangat-sangat menyedihkan. Maka kita ingatkan diri kita untuk kita jadikan hari-hari kita ya paling tidak adalah hizib ya, bacaan kita, bacaan Quran kita begitu. Untuk apa? Untuk paling tidak kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, harapannya ketika kita dalam keadaan baik. Maka sering kita sebutkan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Ingat, dalam keadaan. Tidak semestinya keadaan itu kita majlis seperti ini lalu kemudian kita tumbang mati, tidak semestinya demikian juga. Keadaan itu yang lebih yang dimaksud adalah keadaan kita pada hari itu memang kita bertaubat. Keadaan kita hari itu memang kita rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ya ada buktinya bahwasanya kita baca misal Al-Qur'an atau baca yang lain-lainnya yang bermanfaat daripada buku-buku hadis dan seterusnya, maka itu yang dimaksud dengan husnul khotimah. Dan kita ingat juga bahwasanya seseorang itu dimatikan itu sesuai dengan hobinya, jadi itu yang kita khawatirkan. Betapa banyak orang yang hobinya balap-balapan ya, racing dan seterusnya, memang betul mati di situ. Mati balapan. Tidak balap dengan motor, dia mati di atas sepeda. Begitu. Ada juga yang suka hewan-hewan yang berbisa, mati dengan hewan-hewannya yang berbisa. Nah, begitu juga. Nah, sebetulnya khawatir kita dengan handphone kita ya. Lalu kemudian kita memang hobi di situ. Lalu kemudian tiba-tiba nauzubillah kita tumbang ketika kita buka berita-berita dan seterusnya, kan nauzubillah min dzalik. Jadi sebetulnya kita minta keadaan yang husnul khatimah, maksudnya itu keadaan yang ketika itu kita memang suci, bersih, tulus, ikhlas menuju Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kita mati itu tak masalah. Misal tumbang nauzubillah misal di toilet, tapi kan ketika kita sebelum ke toilet kita kan sudah keadaan kita kan rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu husnul khotimah. Tidak semestinya selalu mati dalam keadaan sujud. Itu pun walau alam kalau mati dalam keadaan sujud tapi sebelum sujud itu keadaannya belum rujuk dan seterusnya, itu berarti tidak dipastikan juga keadaannya husnul khotimah. Jadi itu namanya cara kematiannya lain dengan keadaan. Itu sekali lagi itu cara kematian. Ya harapnya cara kematian kita juga baik. Tapi yang paling baik adalah keadaan itu. Keadaan yang husnul khotimah. Jadi lagi-lagi kita sebutkan keadaan dengan cara itu lain. Jadi kita mohon selalu keadaan kita itu husnul khotimah. Baik di akhir kehidupan, sehingga harapannya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Jadi sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada segala macam fitnah, kemudian memberikan kita taufik untuk menjalankan segala hal atau sebab-sebab yang menjauhkannya, lalu kemudian memberikan kita husnul khatimah dan meridhai kita dan juga keluarga kita dan segenap kaum muslimin. Sampai di sini kiranya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.